Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang seputar internet, intranet, dan ekstranet. Di sini saya akan memperkenalkan nama kelompok dari kelompok 2. Yang pertama ada saya sendiri, Mutiara Ella Ayuni. Yang kedua ada Ahmed Zuruf Nabil Aduba. Yang ketiga ada Anissa Dwi Fajarwati. Yang keempat ada Laitul Mafazah. Yang kelima ada Sherly Ayustina Hamdaningsyah. Perkembangan dan sejarah internet. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Alan, bahwa internet adalah sekumpulan jaringan komputer yang saling terhubung secara fisik dan memiliki kemampuan untuk membaca dan menguraikan protokol komunikasi tertentu yang disebut Internet Protocol atau IP dan Transmission Control Protocol atau disebut TCP. Awal terbentuknya internet diawali pada tahun 1969 di bulan Oktober. Diawali dengan terciptanya kata login atau muncul. Proyek ini dilakukan oleh para peneliti di Universitas California, Los Angeles. Proyek tersebut memaparkan bagaimana proses pengiriman data dalam bentuk kode biner pada dua komputer. Komputer pertama mengirimkan kata log dan komputer kedua mengirimkan kata in. Keberhasilan proyek tersebut mencetuskan sejarah internet awal dalam proyek APRANET atau yang disebut Advanced Research Project Agency Network, jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika. Di tahun 1971, jaringan APRANET digunakan dalam pengiriman surat elektronik pertama yang dicetuskan penggunaan simbol @G dalam alamat surel. Faktanya, simbol tersebut berfungsi untuk memisahkan nama pengguna dengan jaringan yang sedang digunakan. Dikutip dari Metro, sejarah internet email dilakukan oleh Ratu Inggris pada tahun 1973 yang mencoba untuk mengirim email menggunakan jaringan APRANET. Dan pada 1976, mahasiswa Imperial College London menguji coba jaringan internet. Dan dari sinilah istilah internet mulai dimunculkan. Di tahun 1983, internet muncul di dunia pada tanggal 1 Januari 1983. TCP atau IP mulai diimplementasikan pada sistem jaringan internet. Dari sinilah para peneliti mulai untuk menghubungkan jaringan satu dengan jaringan lainnya yang berbeda hingga menjadi internet modern seperti saat ini. Di tahun 1990, Berners-Lee dan timnya bekerja di CERN atau Organisasi Eropa untuk Riset Nuklir, menciptakan World Wide Web atau disebut dengan WWW. Dan dari sinilah publik mulai menggunakan WWW yang berfungsi untuk digunakan dalam menelusuri situs website. Robert Sailiau dari Belgia membantu mengembangkan usul Berners-Lee. Penemuan ini didasarkan pada dua pilar, yaitu bahasa pemrograman dari HTML yang memungkinkan keberadaan website, serta protokol pertukaran hypertext dari HTTP yang memungkinkan pengguna meminta dan menerima laman yang diinginkan. Hingga pada tahun 1993, keberadaan internet semakin tersebar berkat dirilisnya situs pencari pertama Mosaic. Selanjutnya tahun 2000. Tahun 2000-an menjadi titik awal pengguna jejaring sosial. Hal tersebut dibuktikan dengan munculnya The Facebook.com oleh Mark Zuckerberg pada tahun 2003. Awalnya Facebook hanya untuk menghubungkan para mahasiswa Harvard. Kemudian semakin berkembang menjadi salah satu top media sosial dengan pengguna sekitar 2,3 miliar orang. Di tahun yang sama, setengah penduduk Inggris telah mengakses internet. Pada tahun 2007, perusahaan Apple mulai meluncurkan ponsel pintar yaitu iPhone. Tahun 2009, anniversary atau hari jadi internet ke-40 tahun. Tahun 2010, perkembangan Facebook mencapai 400 juta pengguna aktif pada tahun 2010. Sosial media baru bermunculan yaitu Pinterest dan Instagram. Tahun 2011,
Twitter dan Facebook berkembang pesat di wilayah Timur Tengah seperti Arab Saudi, Bahrain, Irak, dan lain-lain. Tahun 2012, seperti dilansir Live Sciences, pemerintah Presiden Barack Obama mengumumkan penentangannya terhadap kontroversi Stop Online Piracy Act atau SOPA yang memberlakukan aturan baru bagi penyediaan layanan internet untuk mengawasi konten dari hak cipta. Hal tersebut berarti pemerintah Presiden Obama tidak akan mendukung undang-undang yang mengurangi kebebasan berekspresi karena hal tersebut akan merugikan perusahaan teknologi seperti Google dan YouTube yang bergantung pada konten yang dibuat pengguna, serta penggunaan yang adil di internet. Tahun 2013, seorang mantan karyawan CIA dan kontraktor National Security Agency (NSA), Edward Snowden, mengungkapkan bahwa NSA telah memiliki program pemantauan yang mampu melihat komunikasi ribuan orang termasuk warga Amerika. Tahun 2015, Instagram, aplikasi berbagai foto dan video, telah mencapai 400 juta pengguna, melebihi pengguna Twitter sebesar 316 juta di pertengahan tahun. Tahun 2016, perusahaan teknologi Google meluncurkan Google Assistant, berupa program asisten pribadi yang diaktifkan melalui suara. Hal tersebut menandakan penggunaan internet dalam sistem komputer pintar. Google akhirnya bergabung bersama Alexa milik Amazon, Siri dari Apple, dan Cortana dari Microsoft dalam hal ini. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang bagaimana cara kerja internet. Cara kerja internet tidak terlepas dari host dan ISP yang saling bekerja sama dalam menyediakan koneksi dan akses ke web server tempat file diletakkan. Menghubungkan komputer ke internet, kemudian tersambung ke jenis khusus server yang disediakan dan dioperasikan oleh Internet Service Provider. Tugas ISP adalah untuk menyediakan link antara browser dan memberikan akses ke server tujuan. Kemudian, hal-hal yang berperan penting dalam sistem kerja internet antara lain. Yang pertama, server klien. Yang kedua, antena pemancar dan satelit. Yang ketiga, ada modem dan router. Yang keempat, protokol. Yang kelima, ada IP. Dan yang terakhir, ada internet browser. Selanjutnya, ada infrastruktur internet. Infrastruktur internet di Indonesia dan dunia. Di dalam pengelolaan internet, terdapat 5 pihak yang berkecimpung di dalamnya. Yang pertama, ada penyedia jaringan, yaitu pihak yang menyediakan infrastruktur internet yang biasanya dimiliki oleh perusahaan telekomunikasi yang mempunyai akses terhadap infrastruktur internet. Yang kedua, ada penyedia layanan, yaitu pihak yang memiliki kewenangan untuk menjual jasa layanan internet. Pihak penyedia jaringan biasanya juga menjadi pihak penyedia layanan. Yang ketiga, ada penyedia aplikasi, seperti Blogger, WordPress, dan lain-lain. Yang keempat, ada penyedia konten, seperti multimedia. Dan yang terakhir, ada penyedia hardware dan software. Selanjutnya yaitu infrastruktur dari internet. Terdapat 2 jenis yang disediakan oleh penyedia jaringan dan layanan pada umumnya, yaitu yang pertama ada melalui kabel atau fiber optik atau serat optik. Yang kedua, ada media satelit yang kemudian disalurkan melalui tower atau pemancar atau disebut dengan nirkabel. Selanjutnya yaitu internet dapat dijalankan baik di Indonesia maupun di dunia dengan cara jaringan internet pertamanya dihubungkan melalui jaringan besar yang disebut dengan backbone. Yang kedua, selanjutnya akan diteruskan ke berbagai negara melalui jaringan-jaringan regional atau disebut regional network. Kemudian, setelah sebuah jaringan internet terbangun, apakah sudah selesai? Masih belum. Di sini untuk bisa bertukar informasi, para pembuat aplikasi membuat server yang berfungsi sebagai tempat menaruh segala hal atau informasi yang biasa kita sebut dengan situs. Dan selanjutnya, para penyedia konten, software, dan hardware melengkapi kinerja internet itu sendiri. Yang pertama, jaringan lain. Komponen hardware yang diperlukan untuk membangun infrastruktur jaringan internet nirkabel. Yang pertama ada PC atau laptop.
Kemudian yang kedua ada access point. Kemudian yang ketiga ada PCMCIA, wireless adapter untuk digunakan pada mobile device. Kemudian yang keempat, PCI, wireless adapter untuk digunakan pada PC. Kemudian yang kelima, USB, wireless adapter untuk digunakan pada PC atau laptop. Kemudian yang keenam ada modem. Yang ketujuh ada switch atau hub. Yang kedelapan kabel UTP Cat 5 atau 5E. Kemudian komponen software, yang pertama ada sistem operasi untuk PC atau laptop. Kemudian yang kedua, sistem operasi berbasis server. Kemudian yang ketiga, driver software untuk wireless adapter. Kemudian yang keempat, driver software untuk access point. Kemudian sistem jaringan internet di Indonesia. Yang pertama, jaringan line merupakan salah satu medium yang digunakan dalam transmisi komunikasi. Satelit berfungsi sebagai penerus sinyal untuk dikirimkan dari satu titik ke titik lainnya di atas bumi. Kemudian yang kedua ada Wi-Fi, merupakan kependekan dari Wireless Fidelity. Istilah Wi-Fi dalam bahasa Inggris bersinonim dengan WLAN, Wireless Local Area Network. Oleh karenanya, Wi-Fi dikenal juga dengan cara terhubung dengan internet menggunakan titik akses atau hotspot terdekat. Titik akses tersebut biasanya terhubung dengan BTS atau Base Transceiver Station, yang merupakan tower penguat pemancar sinyal seluler. Kemudian yang ketiga ada jaringan kabel atau fiber optik. Kabel fiber optik adalah sebuah kabel yang terbuat dari fiber kaca dengan teknologi canggih dan mempunyai kecepatan transfer data yang lebih cepat daripada kabel biasa. Kemudian saya akan menjelaskan intranet. Selanjutnya perbedaan intranet dan internet dan intranet. Internet merupakan jaringan global komputer dunia besar dan sangat luas sekali di mana setiap komputer saling terhubung satu sama lainnya dari negara ke negara lainnya di seluruh dunia dan berisi berbagai macam informasi mulai dari teks, gambar, audio, video, dan lainnya. Kemudian intranet adalah sebuah jaringan komputer berbasis protokol TCP atau IP seperti internet, hanya saja digunakan dalam internal perusahaan, kantor, bahkan warung internet atau warnet pun dapat dikategorikan intranet. Antar intranet dapat saling berkomunikasi satu dengan yang lainnya melalui sambungan internet yang memberikan tulang punggung komunikasi jarak jauh. Kegunaan intranet. Kegunaan intranet dasarnya perangkat lunak aplikasi yang digunakan di intranet tidak berbeda jauh dengan yang digunakan di internet. Di intranet digunakan web, email, dan lain-lain. Persis seperti yang digunakan di intranet. Warnet sebetulnya intranet yang sangat sederhana sekali. Kebetulan tidak ada konten yang khusus atau spesifik yang internal di warnet tersebut. Ketiga, ada extranet. Pengertian extranet. Extranet adalah jaringan pribadi yang menggunakan protokol internet dan sistem telekomunikasi publik untuk membagi sebagian informasi bisnis atau operasi secara aman kepada penyalur atau supplier, penjual atau vendor, mitra atau partner, pelanggan, dan lain-lain. Extranet dapat juga diartikan sebagai intranet sebuah perusahaan yang dilebarkan bagi pengguna di luar perusahaan. Perusahaan yang membangun extranet dapat bertukar data bervolume besar dengan EDI atau Electronic Data Interchange, berkolaborasi dengan perusahaan lain dalam suatu jaringan kerjasama, dan lain-lain. Contoh aplikasi yang dapat digunakan untuk extranet adalah Lotus Notes. Kesimpulan, internet adalah merupakan komunikasi jaringan komunikasi global yang menghubungkan seluruh komputer di dunia meskipun beda sistem operasi dan mesin. Internet adalah sebuah jaringan komputer berbasis protokol TCP atau IP seperti internet, hanya saja digunakan dalam internal perusahaan atau kantor dengan aplikasi berbasis web dan teknologi komunikasi data seperti internet. Bahkan warung internet atau warnet dapat dikategorikan sebagai intranet.
Extranet adalah sebuah jaringan komputer berbasis protokol TCP atau IP seperti internet, selain hanya digunakan dalam internal perusahaan atau kantor, serta mengekspos sebagian dari internal jaringan ke komunitas di luar. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.